Jadi nanti silakan Bapak Ibu kalau emang ada pertanyaan, bahkan pertanyaan yang buat kita mungkin awam silakan saja Jenayah. Jadi tidak perlu ragu-ragu untuk menanyakan sesuatu apapun yang kita sampaikan di hari ini. Oke, kita mulai langsung ke materi ekspor. Jadi memang eh, bisa next berikutnya, oke. Langsung berikutnya. Sebelum kita melakukan ekspor, memang seharusnya kita tahu beberapa dasar hukum seperti apa sih ekspor. Jadi memang pemerintah kita sudah banyak mengeluarkan regulasi terkait ekspor dan memang Bapak Ibu harusnya memang paham. Pertama pastinya yang terkait ekspor seperti apa, kemudian ketentuan ekspor seperti apa, kemudian nature bisnis Bapak Ibu seperti apa. Jadi nanti eh, udah bisa mendengar semua. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini ada beberapa dasar hukum yang mendasari kenapa kita melakukan kegiatan ekspor. Jadi memang eh, ini sebagian kecil saja. Sebetulnya kalau mau kita jabarkan banyak sekali yang kita eh, sajikan di sini, tapi yang penting-penting saja dulu yang pasti karena kita eh, ekspor, satu hal kita mesti paham aturan tentang PPN. Kemudian kita masih paham aturan tentang kepabeanan. Ketiga, mungkin kita juga harus paham ketentuan perindustrian dan perdagangan. Karena ketiga instansi inilah yang nanti akan menaungi kita dalam kegiatan ekspor. Lanjut saja. Oke, seperti apa sih sebetulnya proses ekspor dan nanti dari masing-masing ini apa sih implikasinya? Jadi ya kita masih paham satu-satu supaya nanti pada akhirnya untuk pelaporan pajak kita bisa eh, rapi dan tepat. Oke, sekaligus juga nanti kita sebagai mitra ekspor dari customer kita, kita dipandang sebagai eksportir yang memang reliable dan cakap dalam kegiatan ekspor ini. Pertama yang mau saya lakukan, lakukan perjanjian dengan calon customer dan dibuatkan agreementnya dengan jelas yang pasti. Seperti apa barang yang dikirim, kuantitinya berapa, ketentuan impor di mereka seperti apa, apakah ada pembatasan nggak dari negara tujuan. Kemudian syarat-syarat apa yang masih kita penuhi untuk bisa kita melakukan ekspor. Dan yang paling penting terakhir bagaimana eh, ketentuan pembayarannya. Apakah nanti di depan atau pada saat pengiriman barang atau pada saat nanti ada pakai term of payment setelah pengiriman selesai dilakukan. Setelah itu Bapak Ibu bisa eh, buatkan purchase order dan kemudian setelah buat sales order juga baru kita bisa lakukan kegiatan ekspor. Tapi mesti ada dokumen-dokumen lain yang mesti kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, yang mesti kita siapkan, packing list. Packing list itu bisa karena kita sebagai pemilik barang, kita buatkan listnya, kemudian kita hubungi pihak eh, pihak pengangkutnya, baik lewat udara maupun lewat laut, supaya nanti bisa dibuatkan bill of lading. Bill of lading itu semacam manifest untuk perjalanan barang kita dari Indonesia ke negara tujuan atau lewat udara yang biasa kita sebut sebagai RW Bill. Nah, packing list dan bill of lading ini nanti bisa kita pakai untuk apply COO, Certificate of Origin. Oke, buat materi nanti bisa kita share. Oke, jadi nanti mungkin Mas Rizal ya, nanti tolong di-share ke Mbak Anggi tadi atau Mbak Laili tadi, nanti silakan Siap. di-share. Oke, Ya. nanti Nanti materi akan akan saya share ya. di-share nanti timnya timnya ECS yang Mbak Lela ya, nanti tolong dibantu. Oke, kemudian biasanya di Certificate of Origin juga meminta kita harus buat invoice. Nah, ini yang paling paling penting nih, jangan sampai nanti Certificate of Origin-nya terlambat dibuat.
biasanya paling lambat 3 hari setelah ekspor. Nah, ini yang paling penting. Makanya kegiatan ekspor ini memang harus diatur sedemikian rupa supaya teratur dan sekuensnya kita ikuti semua. Nah, informasi-informasi dari packing list, bill of lading, COO, kemudian invoice, itu juga kita tuangkan ke dalam PEB karena barang kita hanya bisa keluar setelah kita ada PEB dan barang sudah sampai ke pelabuhan. Nah, setelah itu barulah nanti setelah ada barang sampai, kemudian nanti kita terima pembayaran dari customer kita. Selesai sampai sini enggak? Enggak. Karena di sini ada implikasi perpajakannya. Tapi sebelum itu saya jelasin dulu nih untuk rekan-rekan teman-teman yang belum pernah melakukan ekspor ya. Oke, lanjut saja. Apa sih sebetulnya isi packing list, bill of lading, COO, seperti apa? Nah, nanti nanti kita jelaskan. Karena eh, poin-poin di sini juga akan kritikal terhadap apa yang kita mesti laporkan ke dalam SPT PPN nantinya sebagai pelaporan atas transaksi ekspor kita. Yang pertama, yang pasti di situ Bapak Ibu bisa lihat dari packing list. Pertama, ada jenis kontainernya. Kontainernya seperti apa? Apakah FCL atau LCL? FCL itu full container load, LCL less container load, atau nanti bisa di situ disebutkan nomor kapalnya, detail barangnya, kapan sampainya, port tujuannya, dan lain-lain. Informasi ini yang ada di packing list berikutnya juga akan dicantumkan ke dalam BL kalau lewat laut. Tapi kalau lewat udara nanti tercantum ke dalam RW Bill. Bisa ditampilkan contoh BL berikutnya. Nah, ketentuan-ketentuan ini yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai nanti eh, ada perbedaan deskripsi, perbedaan quantity yang nanti menjadi isu. Dan juga nanti di bill of lading yang mesti harus diperhatikan, apakah pengirimannya itu ada transshipment atau enggak, direct consignment atau enggak. Nah, ini menjadi kritikal karena apa? Nanti di negara tujuan, itu pihak bea cukai setempat akan menanyakan juga, akan melakukan verifikasi. Seperti itu. Oke, keterangan yang ada di packing list, kemudian ada di bill of lading, keterangan ini pun akan dimasukkan juga ke dalam COO. Kalau bahasa Indonesianya SKA, Surat Keterangan Asal. Oke, lanjut ke surat keterangan asal. Saya yakin Bapak Ibu udah paham lah soal ini. Kita cuma sekedar merefresh saja. Lanjut, Mas Daniel. Oke, ini CO. COO yang kita tahu itu ada dua jenis COO. Yang pertama COO preferensial. Kembali dulu. Ada nih, jangan ini dulu. Ada yang kedua COO preferensial. Untuk yang non preferensial itu yang tidak terikat dengan form. Kan seperti kita ketahui, begitu kita melakukan transaksi antar negara, itu banyak perjanjian-perjanjian FTA yang kita bisa sebut itu free trade agreement ya, yang itu bisa memberikan kemudahan atau keringanan bea masuk ataupun proses pengiriman barang ekspor kita. Jadi supaya nanti barang kita bisa diketahui asalnya dari mana, kandungan lokalnya berapa, apakah ada kandungan dari pihak lain atau negara lain atau enggak. Nah, itu bisa diketahui di form CO ini. Gitu. Form CO ini juga sama persis dengan bill of lading informasinya yang mungkin kita mesti pastikan semua keterangannya sama. Jangan ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, lebih baik nanti juga di form CO ini juga dilengkapi. Nanti mohon Bapak Ibu pelajari ketentuan-ketentuan yang ada di FTA, Free Trade Agreement, apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk apply CO ini. Kalau untuk Indonesia, kita bisa apply CO lewat online. Ini biasanya sudah untuk negara ASEAN terutama ya. Kita bisa apply Form D itu dengan
yang kita sebut namanya ESKA atau ECOO. Nah, isinya apa aja yang mesti diperhatikan? Yang paling utama yang mesti Bapak Ibu perhatikan itu status yang ada di bawah Bapak Ibu. Nah, itu biasanya baik nanti Bapak melakukan ekspor maupun impor, nanti dari pihak Bea Cukai akan melakukan review terhadap kelengkapan dari status CO Bapak Ibu semua. Oke, lanjut ke form COO. Statusnya apa aja? Oke, Mas Daniel bisa next slide. Oke, ada beberapa status COO yang Bapak Ibu masih pahami ya. Jadi ada back to back COO, ada issue retroactively, kemudian ada juga third country invoicing, kemudian ada exhibition, ada accumulation, ada di minimalis. Nah, ini yang Bapak Ibu mesti pahami kesemuanya ya. Jadi jangan sampai nih nanti Bapak Ibu dapat CO, ini yang sering terjadi. Kami pun juga sering mengalami ada beberapa klien kami yang bahkan dokumen CO-nya tidak ada check mark-nya nih. Yang ini biasanya jadi isu pada saat pihak bea cukai, baik pihak bea cukai dari kita Indonesia maupun dari pihak bea cukai dari negara tujuan. Ini harus ada salah satu yang dicek mark sesuai dengan kondisi yang ada. Saya ambil gambaran misalnya untuk back to back CO. Back to back CO ini adalah CO yang duplicate CO sebelumnya. Jadi kalau emang Bapak Ibu sudah apply CO sebelumnya dengan nilai yang sama, kemudian barangnya sama, quantity eh, hampir sama, itu nanti bisa diterbitkan back to back CO. Artinya dengan back to back CO ini pihak bea cukai negara tujuan tidak perlu melakukan penelitian lebih dalam lah, karena kita sudah pernah mensubmit CO sebelumnya. Kemudian ada isu retroactively. Nah, ini biasanya CO-CO yang terbit setelah kita pengiriman barang. Kalau di aturan Indonesia, paling lambat terbit CO itu adalah 3 hari setelah dilakukan ekspor. Nah, ini yang menjadi critical time Bapak Ibu semua, jangan sampai telat. Kalau telat, nanti akibatnya apa? Kasihan customer Bapak Ibu semua. Jadi artinya dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam perjanjian Indonesia dengan negara tujuan. Terus kemudian ada misalnya eh, pihak yang menagih dan yang mengirim beda. Sebagai contoh misalnya, yang mengirim Indonesia, tapi yang menagih mungkin perwakilan Bapak Ibu yang ada di Singapura. Nanti bisa dicek mark itu di third party invoicing. Jadi nanti silakan eh, diperhatikan kalau memang terjadi ketentuan transaksi seperti ini. Ada juga yang misalnya kalau Bapak Ibu baru mengenalkan produk ekspornya, butuh pameran-pameran di luar negeri. Nah, ini bisa dicek mark untuk barang exhibition. Jangan lupa, barang exhibition tidak boleh dijual di negara tujuan. Jadi mesti kembali lagi ke negara tujuan. Jadi tujuan CO memang banyak berbeda-beda tergantung apa namanya tujuannya. Oke, setelah CO selesai, baru kita mulai apply PEB. Kita lanjut ke PEB, hal-hal mana yang mesti Bapak Ibu perhatikan? Pasti pengajuannya. Kemudian kapan PEB ini terbit? Nanti ada di Nopen. Kemudian keterangan-keterangan di dalamnya, keterangan PPJK-nya siapa, eksporternya siapa, pemilik barangnya siapa, terus fasilitas yang digunakan apa, invoice-nya, nomor berapa, nomor kontainer, kemudian nomor BL, HS cost yang digunakan, kemudian rate yang digunakan, kemudian detail barangnya. Nah, informasi ini itu harus tercapture di PEB. Mulai kalau nggak salah di 2023 ya kita sudah dikenalkan bea cukai dengan sistem CISA yang kemarin 1 tahun terakhir itu sudah sekarang udah mandatori per November 2024. Jadi mohon Bapak Ibu juga perhatikan tim ekspornya belajar juga terkait CISA 40 ya,
kalau nggak salah. Oke, jadi nanti informasi-informasi itu akan langsung tercapture karena bea cukai dan pajak itu ada di dalam satu institusi. Jadi apapun Bapak informasi apapun yang ada di PEB itu akan tercapture, tersimpan sebagai database di apa namanya di Kementerian Keuangan. Oke, lanjut. Jadi jangan sampai salah karena PEB juga itu diperlakukan sebagai faktur pajak. Jadi PEB adalah salah satu dokumen yang dipersanakan sebagai faktur pajak. Jadi kelengkapan yang ada di PEB itu menjadi kritikal karena ada satu dua informasi yang nggak ke capture yang salah itu nanti dianggap PEB-nya batal dan oleh kantor pihak kantor pajak akan dinyatakan sebagai transaksi lokal. Nah, ini yang menjadi isu ya. Jadi jangan sampai udah capek-capek kita ekspor, tapi ternyata dianggap sebagai lokal. Dan dengan dianggap sebagai lokal ini jadi cukup bahaya nih, karena apa? Kita ada penalti 11% karena dianggap sebagai transaksi lokal. Oleh karena itu, dokumentasi ekspor itu memang mesti detail, lengkap, dan jelas. Oke, lanjut sekarang kita. Perpajakannya apa sih yang terkait dengan ekspor? Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Kita hanya berpikir gini, eh, pajak ekspor ya cuma sekedar barangnya aja. Sedangkan yang lain enggak. Kewajiban pajak kita selesai. Enggak, itu sesuatu yang salah. Jadi, transaksi ekspor kita memang betul ada unsur pajaknya yaitu PPN dan kebetulan PPN-nya adalah tarif 0%. Jadi artinya tidak ada pajak yang kita bayar. Tapi jangan lupa, dalam pelaksanaan kita ekspor, kita menggunakan pihak-pihak ketiga lainnya. Sebagai contoh, kita menggunakan jasa transporter. Kita membayar jasanya mereka untuk mengantarkan barang kita dari gudang kita ke pelabuhan. Nah, itu eh, jadi satu tambahan biaya. Nah, biaya yang kita bayarkan ke pihak tersebut itu terutama PPh tiga. Kemudian, kalau memang gudang untuk sementara misalnya gudang milik orang lain misalnya posisi Bapak Ibu tidak di kota-kota besar yang ada di pelabuhannya, misalnya contoh tadi saya lihat ada di Mojokerto, ada juga yang di apa namanya Kediri ya. Nah, ini kan berarti Bapak Ibu masih minjam gudang orang nih. Nah, itu pasti ada kita sewa gudangnya mereka. Nah, itu ada kewajiban PPh 4 ayat 2-nya. Nah, jangan lupa nih, ini yang sering banget dilupakan. Kemudian ada lagi, ini yang paling sering di diabaikan lah. Karena apa? Terkait jasa pelayaran dan penerbangan. Kita selalu beranggapan, oke, kita serahkan ke pihak ketiga, semua urusan pajak mereka selesaikan. Biasanya itu kita pakai MKL, ekspedisi muat kapal laut. Mereka mengurus semua dari dokumentasi, kemudian pelayaran. Yang kita lupa ada kewajiban pajaknya nih. Nah, ini yang harus eh, kita apa namanya penuhi kewajibannya. Oke, nanti untuk PPh pasal 15 ada slide berikutnya akan lebih jelas lagi apa-apa saja yang menjadi concern untuk kita potong PPh pasal 15. Dan satu lagi nih, kita juga selain ada namanya PEB, sebetulnya sejak 2019 itu kantor pajak mengenalkan adanya PEJ, pemberitahuan ekspor jasa, yang pelaporannya bisa saja terpisah dari PEB. Tapi kalau Bapak Ibu hanya kemudian harus ada proses instalasi, kemudian harus ada proses apa namanya pemasangan, maintenance yang dilakukan setelah pengiriman barang. Berarti Bapak Ibu selain dibayar atas pengiriman barang, itu juga dibayar atas jasanya. Nah, jasanya jangan sampai kelupaan nih untuk
melaporkan PEJ-nya. PEJ dilaporkan terpisah, nanti dilaporkan sama persis seperti PEB perlakuannya. Tapi kalau PEB melaporkannya ke kantor bea cukai, PEJ nanti menjadi satu pada saat kita pelaporan SPT PPN. Oke, lanjut. Berikutnya, Mas. Lanjut terkait jasa pelayaran dan penerbangan, Mas Daniel. Oke, kita tunggu ya sebentar. Ada ada pertanyaan sampai ini Halo, selamat siang Pak. sebelum kita lanjutkan karena ini ada gangguan terhadap slide-nya. Silakan Pak. Silakan Pak. Mau tanya Pak, untuk biasanya misalkan kita semuanya Ya, diurus oleh forwarding Pak. Biasanya ekspornya diurus oleh forwarding. iya. Kemudian kita baru tahu bahwa ada pasal 4 ayat 2, kemudian pasal 15. Semuanya Mhm. kan yang ngurus, karena ya semuanya yang ngurus forwarding kita bayar penuh ke forwarding. Maaf, saya dari Pak Yani dari CV Nasrafa Fashion Lukis Solo Pak. Oke, baik Pak Saya Yadi. ulang. Gimana Pak? Ya, Pak. Jadi ketika kita biasanya ekspor itu ngurusnya lewat lewat forwarding. Kemudian, Suaranya nggak kedengaran. halo, ya Pak, halo. Iya, silakan Pak. Iya, Eh, iya, lanjut Pak. kalau kalau diurus oleh forwarding, kemudian PPh pasal 4 ayat Hmm. 2 dan pasal 15 itu kan kita baru tahu hari ini. Kalau selama ini misalkan ya kita nggak paham itu, Mhm. gimana Pak cara minta uh, bukti bukti potongnya gitu? Gimana Pak? Oke. Jadi biasanya pihak KMKL itu merinci biaya-biaya apa saja yang mereka tagihkan, baik Ya, biaya jasa mereka maupun biaya-biaya dari pihak ketiga. Nah, ini yang ya. mesti mesti kita perjelas dulu, Pak. Kita mesti komunikasikan juga ke pihak KMKL biaya-biaya apa saja sih. Kemudian tagihan dari pihak ketiga apakah ke pihak KMKL ataupun atau ke pihak Bapak. Nah, ini yang mesti dijelaskan. Karena kewajiban Hmm, pajaknya beda, Pak. Kalau ya, invoice-nya itu ke pihak KMKL dari pihak ketiga nih, baik ya, dari vessel maupun dari transporter maupun dari biaya pengurusan mereka ya, itu ya. invoice-nya ke Bapak, itu kewajiban kewajiban PPh-nya itu ada di Bapak. Tapi Laporannya kalau juga. invoice, iya, Oh, gitu. Jadi memang mesti dikomunikasikan, Pak. Tapi memang yang paling ribet itu adalah jasa angkutan laut, Pak. Pemilik kapal. Gini, ya. pemilik kapal itu punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 15. Tapi Hmm, lebih seringnya mereka itu bahkan memotong sendiri. Nah, ini yang biasanya jadi dispute nih, Pak. iya betul, betul. Kami sudah beberapa kali ketemu dengan vesselnya ya, perusahaan vessel angkutan laut, dan mereka bilang, gak usah khawatir Pak, kita itu motong PPh sendiri. Nah, masalahnya bukti potong yang mereka nggak pernah disampaikan ke kita. Iya betul, Atau betul. pernyataan mereka tuh nggak pernah kita dapat nih Pak. Iya, Nah, iya. ini yang menjadi dispute. Padahal kita pada saat ekspor kan kita menyatat biaya itu Pak ya, biaya Iya, jasa angkutan iya laut. betul. Iya. Begitu ditanya kantor pajak, kalian motong nggak nih? Kita berusaha motong tapi nggak bisa. Nah, ini yang jadi dilematis nih. Oh, iya, iya, Gitu. Jadi iya. sebaiknya dikomunikasikan aja sejak awal, karena Iya. resiko tidak potong PPh itu ada di kita nih selaku pemilik barang nih Pak. Oh Karena kita gitu. memberikan jasa ke mereka. Jadi Iya, iya. lebih baik dikelirkan aja. Kalau memang eh, semuanya invoice atas nama Bapak dan mereka tidak Iya, mau dipotong, minta diganti. Invoice-nya dari jasa angkutan laut
pindah ditujukan ke MKL aja. Jangan ke Bapak. Bapak Hmm. hanya bayar jasa MKL dan Bapak Ya. potong PPh-nya atas jasanya mereka. Hmm. Nah, Halo. Oke, Pak Rizky. Ya, Pak. Ya, mungkin nanti pertanyaan atau kita gabung di akhir. reimbursement Ya, jasa ya, Pak. transportasi kalau memang nanti Bapak membayar ke MKL untuk dibayarkan ke transporter. Tapi biasanya jasa angkutan laut Ya, terima kasih, gitu. Pak. Oke. Ya, Jadi Pak kalau Rizky, di terima kasih. pelabuhan, Baik, silakan terima kasih pertanyaan Bapak. Silakan dilanjut Pak Rizky untuk materinya. jadi di jasa angkutan laut ada tiga pihak Pak. Pertama pemilik kapal, kemudian depo biasanya depo di pelabuhan, yang ketiga adalah otoritas pelabuhan. Kalau otoritas pelabuhan itu biasanya mereka punya yang namanya SKB Pak. Jadi tolong Bapak Ibu tanyakan ke pihak KMKL, tiga pihak ini punya SKB nggak? Kalau punya SKB, artinya kewajiban Bapak Ibu untuk memotong jasa mereka itu sudah nggak perlu lagi. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak pernah terinformasikan. Saya lanjut aja ya Ya, ke ya, slide-nya. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kemudian ada jasa transportasi. Kita biasa pakai kontainer, kita sewa jasa angkutan darat, kita sewa truk. Biasanya nanti ada tagihan extra charge kontainer. Jadi nggak cuma satu nih, nggak cuma kita sewa transporternya. Kadang-kadang kita juga diminta untuk misalnya setelah kita pakai kontainernya agak penyok nih kanan kiri depan belakang. Nah biasanya mereka ada extra charge di situ. Kemudian kita tadi yang kita sampaikan ada sewa depo. Nah, yang berikutnya juga pihak MKL kan akan menagih nih. Ada jasa pengurusan dokumen, ada jasa perizinan. Kenapa saya cantumkan ada jasa perizinan di sini? Biasanya mereka juga membuka layanan untuk kita urus COO-nya. Jadi mereka selain untuk mengurus dokumen bea cukai, mereka juga akan bantu untuk mengapply COO lewat ke Kementerian Perdagangan atau Perindustrian ya. Oke, jadi ini yang mesti Bapak perhatikan. Jangan sampai nanti ada kesalahan. Oke, lanjut. Masih ada slide-nya. Nah, ini yang paling akhir Bapak mesti perhatikan. Karena transaksi ekspor Bapak itu tidak dilihat hanya oleh Bea Cukai, tapi pajak juga melihat, terus OJK sebagai otoritas jasa keuangan itu juga akan melihat transaksi Bapak Ibu semua. Jadi yang paling penting penuhi ketentuan formalnya, baik formal dokumennya maupun kebenaran transaksinya. Yang pertama, Bapak Ibu harus harus perhatikan, mohon dokumen lengkap, mohon dokumennya sesuai, jangan ada perbedaan angka, jangan ada perbedaan kuantiti, fasilitas dan lain-lain. Kemudian pastikan di dalam BL, di dalam COO itu transshipment atau enggak. Bentar, mohon saya batuk dulu ya. Biasanya pakai Fonde itu salah pastinya. Jadi jangan sampai oke, berikutnya validitas tanggalnya. Oh, tanggal apply CO, tanggal apply PEB, tanggal ETA-nya, tanggal pengirimannya. Jangan sampai lewat, jangan sampai overlap. Nah, ini yang nanti menjadi titik kritikal pada saat kita
akan direview oleh pajak. Dan yang terakhir oleh OJK. Biasanya nanti OJK kalau kita sudah sampai tahap nilai ekspor tertentu, mereka akan minta pelaporannya. Bisa bulanan, bisa 3 bulanan. Sepanjang pengetahuan kita, kalau nggak salah, sepanjang transaksinya lebih dari 2,5 miliar, itu biasanya nanti pihak OJK akan meminta pelaporannya. Kemudian kita juga mesti perhatikan juga kalau eh, ada perbedaan pencatatan pembukuan antara dokumen PEB dengan pembukuan kita. Sebagai contoh, misalnya di pembukuan kita, kita mencatat sesuai dengan kurs BI. Tapi di PEB kita mencatat itu dengan kurs KMK. Nah, ini pasti akan adanya kan ada beda pencatatan ya. Kemudian beda waktu nih. Kapan pencatatan penjualan dengan pencatatan eh, ekspornya. Dan yang terakhir yang mesti dicatatkan adalah rekonsiliasi pelaporannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Karena ini slide terakhir sebelum kita melangkah ke Cortex. Ini baru pembukaan Bapak Ibu, jadi pembahasan intinya ada di Cortex nantinya. Karena hasil ekspor yang Bapak Ibu lakukan nantinya akan tercapture, semua datanya ada di Cortex. Yang nanti lebih lanjut akan dikenalkan, akan dijelaskan oleh rekan saya Maulina dan Frans. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut saja langsung masuk ke Cortex. Jadi sebelum dijelaskan uh, slide berikutnya. Oke, Pak, kalau sewaktu melakukan ekspor bayar bendera perusahaan lain itu gimana? Nah, ini biasanya kan kita kita gini, karena kita nggak ngerti bagaimana ekspor, kita pakai bendera bendera orang lain. Nah, ini kegiatan jasa apa aja yang mereka lakukan nih benderanya nih. Karena kan dokumen ekspor bukan atas nama kita nih, tapi atas nama bendera perusahaan yang kita pakai. Betul nggak? Nah, ini kita pastikan perusahaan yang bendera kita pakai itu pelaporan pajaknya betul. Jangan sampai mereka hanya hanya menggunakan apa kita gunakan tapi kita nggak pernah apa namanya nggak pernah pantau mereka. Salah satunya karena belum punya FSM. Oke, pertanyaan ini kita lanjut nanti ya, karena saya masih batu-batu nih. Oke, lanjut aja. Oke, kita lanjut Cortex dulu aja. Nanti pertanyaan terakhir ekspor dilanjut aja setelah kita bahas Cortex ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian.
Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Fando Official Shop.